Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mari kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ketua kelasnya tolong untuk memimpin berdoa. Ya, Mas Vicky, silakan Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya akan Bapak absen dulu ya. Zakisa, alhamdulillah semuanya hadir dalam keadaan sehat. Untuk kita supaya lebih semangat belajar, coba diperhatikan. Pegang dagu, pegang telinga. Oke, anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar. Ya, ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita belajar tentang apa? Surah Al-Qadar. Ya, ini adalah pertemuan yang ketiga. Harapan saya anak-anakku sekalian nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dari apa yang Bapak inginkan. Ya, nah, tapi sebelum kita lebih lanjut bicara masalah surah Al-Qadar, Bapak ingin mengetahui, barangkali anak-anak di rumah tidak belajar. Di rumah belajar? Nah, belajar. Masih ingat surah Al-Qadar itu ada berapa ayat? 5 ayat. Diturunkan di mana? Di Mekah. Termasuk golongan surat apa? Makkiyah. Kemudian Al-Qadar, ya, nama Al-Qadar itu diambil dari ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. Jadi mengambil dari apa itu kata Al-Qadar, mengambil dari ayat yang pertama. Al-Qadar itu artinya apa? Malam kemuliaan. Oke. Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan apa? Mas Vicky coba. Pada bulan Ramadan. Oke, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Kemuliaan itu karena di dalamnya ada itu tadi, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Oke, nanti akan kita gali lebih jauh mengenai mengenai isi atau kandungan dari surah Al-Qadar ini. Oke, satu lagi pertanyaan coba. Pertemuan dulu Bapak sudah menyampaikan, sudah memberikan contoh bagaimana kita membaca surah Al-Qadar ini dengan baik dan benar. Jadi yang pertama Bapak ingin capai itu adalah kamu itu dapat membaca dengan baik dan benar. Masih ingat? Inna anzalna. Inna itu dibaca panjang berapa harokat? 2 atau 4 harokat. Nah, itu dibaca panjang 2 harokat boleh, 4 atau 5 harokat juga boleh. Itu namanya mat apa? Masih ingat? Jaiz. Oke, yang kira coba. Mat jaiz fasil. Oke, jadi untuk kita bisa membaca dengan baik dan benar, maka kita harus mengetahui atau memahami tentang ilmu tadi. Pertama, anak-anakku semua diharapkan memiliki rasa percaya diri, jujur, disiplin dalam belajar. Setelah mengikuti pembelajaran, itu bagian dari bagaimana kita mempraktekkan pesan atau isi kandungan dalam surah Al-Qadar tersebut. Jadi jujur, terus kemudian disiplin, percaya diri, itu harus apa ya? Harus ada dalam diri kita, diri kamu sebagai seorang pelajar. Yang kedua apa tujuannya? Tuh, nah, siswa atau kamu sekalian diharapkan dapat mendemonstrasikan bacaan. Mendemonstrasikan itu apa? Ya melafadzkan, mempraktekkan bacaan
dan hafalan. Nah ini kalau pertemuan dulu kita fokus pada membaca, hari ini kita tambah. Kalau membacanya sudah bagus ditambah dengan menghafal. Jadi dapat mendemonstrasikan bacaan dan hafalan surah Al-Qadar nanti melalui drill. Drill itu latihan ya. Kemudian nanti melalui penerapan metode tilawati. Diharapkan kamu bisa membacanya dengan baik dan benar. Tujuan yang ketiga adalah siswa dapat memahami isi memahami dan mengkomunikasikan. Memahami itu kamu paham, ngerti, dan mengkomunikasikan itu bisa menyampaikan, bisa mungkin memberikan pelajaran kepada siapa? Ya mungkin kepada temennya, mungkin kepada orang tuanya di rumah, sehingga kita itu bisa, selain kita bisa memahami, kita juga harus bisa mendemonstrasikan, menyampaikan kepada orang lain. Dan yang lebih penting lagi adalah apa yang ada di dalam surah Al-Qadar nanti bersama-sama kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama nanti ketika kita berada pada bulan suci Ramadan. Gitu ya. Jadi tujuan bacanya itu ya. Jadi selain bisa membaca, nanti bisa menghafal, juga bisa memahami inti atau kandungan surah Al-Qadar dan juga bisa mengkomunikasikan, menyampaikan kepada orang lain. Di dalam surah Al-Qadar ya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah bacaan panjangnya ya. Ini saya mereview saja ya sebelum kita masuk pada isi kandungan surah Al-Qadar ya, karena nanti satu persatu akan saya ambil nilainya untuk praktik membaca sekaligus menghafal. Nah, pertama adalah nun itu harus dibaca panjang ya. Inna itu mad jaiz. Yang perhatikan lagi adalah itu di surah ke-4 ya. Tanazzalul malaikatu. Itu mad apa? Mad wajib muttasil. Nah, oke, sekarang anak-anakku semua tolong perhatikan ini. Ini gambar apa? Coba perhatikan. Ini gambar apa? Gambar yang paling sebelah sini ini gambar apa itu? Masjid. Nah, sekarang ini kita masuk pada video isi kandungan surah Al-Qadar. Tolong diperhatikan, nanti saya putarkan dan ini nanti akan menjadi bahan diskusi kita. Dari dua video tadi, ya. Pertama adalah cara membaca surah Al-Qadar dan yang kedua adalah isi kandungan surah Al-Qadar. Barangkali anak-anakku semua ada yang perlu didiskusikan atau belum paham mengenai apa yang saya putarkan tadi, apa yang dijelaskan di video tadi, saya persilahkan untuk kita saling berdiskusi bersama. Silakan, siapa yang bertanya? Angkat tangan. Mbak Eva, silakan. Pada ayat kelima, kenapa hatta mat elang dibaca? Kenapa dibaca hatta bukan hat itu? Pada ayat yang kelima, ya ayat kelima perhatikan semuanya. Salamun iya hatta matuk itu ya. Kenapa kok dibaca matuk tidak mat gitu ya? Kenapa harus matuk? Pertanyaan yang selanjutnya, barangkali ada yang mau bertanya lagi selain Mbak Emma tadi, silakan. Siapa? Angkat tangan. Ya, silakan. Kenapa malam pemeliharaan itu lebih baik dari seribunya? Oke, selanjutnya saya panggil satu persatu untuk maju ke depan, kemudian mendemonstrasikan. Ya, mendemonstrasikan itu apa? Membaca. Suaranya yang keras, kemudian diperhatikan tajwidnya, kemudian nanti secara bergiliran ya. Ini saya panggil dari Emawati. Ya, silahkan maju ke sini, menghadap ke teman-temannya. Nah, sementara yang belum dapat giliran memperhatikan bacaan temannya ini. Saya persilakan. Ananda Emma. Wama
adraka ma Lailatul Qadar. Selanjutnya ya, persiapan. Saya panggil si Zakisa. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil. Ya, anak-anakku sekalian, tadi sudah melakukan, semuanya sudah membaca. Nah, sekarang yang kedua adalah menghafal, ya. Menghafal surah Al-Qadar. Teknisnya sama seperti tadi, jadi satu persatu maju ke depan. Kalau tadi kan membaca, ya, membaca. Sekarang menghafal surah Al-Qadar. Saya panggil ya. Coba nomor absen pertama ini ya. Saya urutkan absen pertama. Ya. Ananda Zahro, silahkan maju ke depan untuk menghafalkan surah Al-Qadar. Yang lainnya disimak sambil mengulang-ulang membaca surah Al-Qadar biar benar-benar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anak-anakku semua, tadi semuanya sudah mendemonstrasikan membaca dan menghafal surah Al-Qadar, dan alhamdulillah sudah banyak yang bagus ya, baik bacaannya maupun hafalannya. Sekarang untuk memperdalam ya, memperdalam pengetahuan kita mengenai apa tadi surah Al-Qadar ya. Ini Bapak ada beberapa yang perlu didiskusikan bersama. Waktunya karena ini sudah waktunya maksimal 7 menit ya, maksimal 7 menit untuk mengerjakan ini soal yang akan kita jadikan bahan diskusi. Kita buat 3 kelompok ya, 3 kelompok. Nanti setelah berdiskusi mempresentasikan ke depan kelas ini, dibaca begitu, kemudian yang lainnya mendengarkan. Sekarang kita berdiskusi menggali informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai isi kandungan surah Al-Qadar. Mulai ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nanti silahkan didiskusikan isi kandungan yang ada dalam surah Al-Qadar tersebut. Saya beri waktu 7 menit ya untuk nanti berdiskusi. Setelah itu nanti masing-masing kelompok menyaksikan ya, ke depan kelas. Oke, silahkan. Anak sekalian, waktu diskusi habis ya. Waktu diskusinya sudah habis. Untuk itu silahkan masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian tolong kelompok yang lain itu perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ayat pertama, menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tadi anak-anakku semua, diskusi kelompok sudah kita lakukan. Semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Tepuk tangan untuk kita bersama ya. Oke. Untuk selanjutnya, sekarang sebagai evaluasi yang terakhir sebelum kita akhiri pembelajaran, ini saya berikan soal post test ya. Soal post test ini nanti dikerjakan ya. Oke. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu pengerjaan soal sudah selesai. Silahkan dikumpulkan ya, silahkan dikumpulkan gini. Oke. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu pengerjaan soal sudah selesai. Silahkan dikumpulkan ya, silahkan dikumpulkan gini. Oke. Oke ya, jangan lupa ya diberi nama. Mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi sampai siang ini, mari
kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bukunya disiapkan, dimasukkan ke dalam tas. Setelah itu mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.